semuanya? Baik. Yang pertama-tama selaku angkatan yang beriman, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul kembali ya di tempat ini. Belajar. Awal di pembelajaran kita di hari ini. Marilah kita menundukkan kepala, menaikkan hati kita untuk dimulai. Berdoa selesai. Saat ini kita masih berada dalam suasana sehingga kita masih selalu diharapkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga menjaga semangat kita dalam beraktivitas keseharian. Oleh karena itu maka kita dianjurkan untuk selalu menaati protokol kesehatan. Tidak yang dalam tuntutan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Selanjutnya kita pada pertemuan kali lalu kita sudah belajar tentang pengertian atau pemahaman konsep dari teks cerita fantasi. Yang hari ini Franciscus Keka, ya Anastasia dengan Fantasi. Saat ini kita akan mencoba untuk belajar tentang ciri dan juga struktur dari cerita teks fantasi. Harapannya Pak Guru bahwa kita semua akan bisa mencermati materi yang akan disajikan. Apa itu cerita fantasi? Tidak, ya? Bagus sekali ya. Cerita fantasi itu merupakan cerita yang tidak nyata. Berarti sumber penceritaannya dari imajinasi. Bagus sekali. Bisa dipahami semua? Ya, itu adalah cerita fantasi. Materi cerita fantasi ini dia berada dalam KD 3.3, yaitu apa? Indikator pencapaian menjelaskan struktur cerita fantasi, kemudian menentukan jenis cerita fantasi. Selanjutnya adalah menceritakan kembali. Nah, tujuan pembelajaran kita juga hanya menjelaskan struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga moral. Ciri teks cerita fantasi. Yang pertama adalah adanya keajaiban atau keanehan berupa sesuatu yang bersifat misterius. Nah, tokoh yang memiliki keunikan atau kesaktian berarti sesuatu yang tidak biasanya terjadi atau hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Karena itu hanya ada di dunia kemudian bersifat struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Pada struktur teks cerita fantasi yang bagian orientasi di sini dia menjelaskan tentang apa? Pengenalan tentang tema Oke, pengenalan tentang tema, alur penokohan. Di situ dia berada dalam apa? Bagian orientasi atau bagian pembukaan. Kemudian setelah dia melewati bagian orientasi, cerita akan berlanjut ke konflik. Apa itu konflik? Atau bagian penutup. Nah, pada bagian penutup di sini merupakan apa? Hanya ada dua, yaitu happy ending dan juga sad ending. Nah, di sini kita saksikan ada 3 gambar yang berhubungan dengan cerita fantasi yang akan kita analisis. Nah, ini semua merupakan jenis dari cerita fantasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kekuatan ekonomi Nagata. Oh ya, Nagata. Bisa dibaca ya? Oke, selanjutnya kita
Materi kita sampai di sini, kita akan mengukur kemampuan daripada kamu dari pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk mengukur kemampuan kamu, Pak Guru sudah siapkan LKPD yang kamu kerjakan. Kalian bisa kembali berkelompok seperti pada pertemuan kali lalu. Kita mulai dari kupu-kupu dulu, boleh? Kupu-kupu silakan untuk. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok kupu-kupu mau menyampaikan hasil LKPD. Struktur orientasi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya dan kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami. Kelompok terakhir adalah kelompok Kanci. Oke, teman-teman untuk kelompok Kanci dulu. Selamat siang kawan-kawan. Saya mau presentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur orientasi, kalimat dalam paragraf. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Ulinggi, tempat tinggal Mbak Sastron. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Ulinggi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang Kita tepuk tangan untuk sesi ini. Oke. Aku mulai dari kelompok yang di depan. Silakan diambil. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok. Akan menceritakan tentang apa? Gerhana bulan. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan menceritakan tentang kisah gerhana bulan. Alkisah di kerajaan Wisnu Loka dipimpin oleh Dewa Wisnu. Kerajaan Wisnu Loka dihuni oleh para dewa dan bidadari. Salah satu bidadari itu bernama Dewi Rati atau Dewi Bulan. Kerajaan Wisnu Loka sering mendapat ancaman dari raksasa yang bermukim di bumi Balai Dewika. Raksasa-raksasa itu tidak hanya menakutkan manusia, akan tetapi para dewa pun takut. Ketakutan para dewa dikarenakan oleh tindakan keji raksasa. Banyak dewa terbunuh dan ratusan bidadari diculik. Di antara raksasa itu, yang paling menakutkan Kalarau. Ia bertubuh besar dan mekar. Wajahnya menyeramkan. Ia sangat sakti. Kesaktiannya kadang-kadang melebihi kesaktian para dewa. Ancaman yang sangat menakutkan dari Kalarau dirasakan oleh Dewa Wisnu. Kalarau mengancam akan menyerang kerajaan Wisnu Loka. Kalarau kecewa karena cintanya ditolak oleh Dewi Rati atau Dewi Bulan. Dewa Wisnu pun berpikir panjang. Ia harus segera menggagalkan ancaman Kalarau. Salah satu jalan yang dapat dia tempuh dengan cara membagikan tirta amerta atau air kehidupan kepada para dewa. Tirta amerta itu dapat menghindarkan para dewa saat Kalarau mengancam. Saat Kalarau menyerang kerajaan Wisnu Loka, Dewa Wisnu pun mengutus Dewa Kuera, dewa utusan kerajaan Wisnu Loka. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok kupu-kupu.
kita lanjut ke kelompok tepuk tangan untuk Kancil dulu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Alkisah Kerajaan Wisnuloka dipimpin oleh Dewa Wisnu. Kerajaan Wisnuloka dihuni oleh para dewa dan bidadari. Salah satu bidadari itu bernama Dewi Rati atau Dewi Bulan. Di antara raksasa itu yang paling menakutkan Kalarau. Wisnu berpikir panjang. Ia harus meninggalkan ancaman. Kelompok terakhir. Kelompok Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya dari kelompok Belalang mau menceritakan kisah tentang Malin Kundang. Di sebuah desa hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu bernama Malin Kundang. Beberapa tahun kemudian, anak laki-laki itu tumbuh menjadi pemuda yang besar. Dan akhirnya ia meminta izin kepada ibunya untuk ia pergi merantau dan mengubah nasibnya menjadi orang kaya. bisa memberikan sedikit simpulan dari cerita tadi. Malin Kundang. Oke, jadi orang tidak boleh durhaka kepada orang. Harus tepuk tangan untuk kesimpulan. Simpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari di hari ini tentang ciri cerita fantasi, unsur cerita fantasi, dan struktur cerita fantasi. Oke, dari struktur cerita fantasi ada dua, ada struktur teks dan juga ada struktur cerita. Struktur teks itu ada berapa? 4. Apa saja itu struktur teksnya? Ya, orientasi, konflik, resolusi dan juga koda. Mari kita bertahan untuk ini. Selanjutnya untuk pertemuan berikut kita akan bersama-sama membahas tentang persiapan dalam menulis naskah cerita fantasi. Oleh karena itu maka tugas kalian untuk pertemuan berikut di rumah adalah perlu kamu cari contoh cerita fantasi yang bisa kalian pelajari untuk selanjutnya pada pertemuan berikut. Selanjutnya satu orang memandu kita untuk berdoa menutup pembelajaran kita di hari ini. Izinkanlah saya membawakan doa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Kita harus selalu untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga semangat kita dalam beraktivitas keseharian kita ya. Ya, menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan ada 3 itu. Akhirnya terima kasih banyak atas perhatian. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.